Shalom semua, seluruh keluarga rohani. Apa kabar siang hari ini? Mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita semua arahkan hati karena Tuhan begitu baik, sehingga siang ini kita bisa jumpa lagi dengan sukacita yang luar biasa. Tentu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mempercaya kita semua sudah siap dan bersama-sama menyembah Tuhan. Melalui pujian ini kita putar kembali dan kita akan sama-sama menyembah Tuhan dan merasakan kehadirannya dan sukacita yang ada untuk membawa kita masuk lebih dalam.
kesukaan kami menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak, layak disembah. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak diagungkan. Kasih-Mu itu sempurna, memulihkan kami, membarui kekuatan kami. Cinta-Mu Tuhan, dari hari ke hari kami terus memandang kebaikan-Mu, mengalami cinta-Mu Tuhan, mengalami kasih-Mu yang sempurna. Sebab itu ini hidup kami Bapa, ini hidup kami Roh Kudus. Kami mau tersedia bagi-Mu, memberi diri, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu. Haleluya. Tiada laba syandala laba yada labo, tiada laba hadirat-Mu, sumber kekuatan kami, hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Telah aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat, tetap setia. Kau dapati, setia. Kau dapati, aku tetap setia. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Kau dapati kami tetap setia. Yeah, yeah, yeah. Shikaralabayaralamo, shakatakaralabayaralamo, hikatakaralabashakaralabaralabaya, oratashikaralaralabayaralabase, orababababashikaralabaralabasandaralaba, iralabaralabasandaralabaralabase, orabababababashikaralabaralabase. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur oleh anugerah-Mu, kami boleh ada lagi di hari ini, di minggu ini Tuhan, di bulan Oktober minggu kedua. Kami percaya semua yang kami lalui, kami lewati, bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah-Mu. Kami bersyukur perhatian Tuhan, kasih setia Tuhan, cinta Tuhan yang kami. Maka kami terus mau memberi diri, kami terus mau tersedia. Kami boleh ada di hari ini adalah bukti kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu sebabnya set hati kami setiap saat dan setiap waktu. Biar kami terus tersedia untuk Tuhan mengoreksi kami. Kebenaran-Mu datang memakai hamba-Mu untuk mengoreksi, mengevaluasi hidup kami, mindset hidup kami,
tidak bercacat celah sampai kedatangan-Mu Tuhan. Gereja-Mu terus disempurnakan, yang kudus makin kudus, yang benar makin dibenarkan, yang jahat makin jahat. Bapak, kami mau posisikan diri kami, terus disucikan, terus dikuduskan, tersedia memiliki hati yang lembut, mau dibentuk, mau diajar, dan mau alami perubahan, sehingga seluruh hidup kami makin selaras dengan kebenaran-Mu. Oh, ini hati kami, ini seluruh hidup kami, tidak ada bagian yang tersembunyi. Oh, biar terang firman-Mu, tidak ada sisi gelap yang kami terus tutupi atau kami menahan dan membloknya. Tetapi kami berdoa seluruh hidup kami terbuka bagi kebenaran-Mu, sehingga Roh Kudus dapat leluasa bekerja di dalam seluruh hidup kami, sehingga kami menjadi gereja umat Tuhan, orang percaya yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tersedia bagi Engkau. Seluruh keluarga rohani yang sudah dengan sukarela, dengan penuh kesadaran, tersedia setiap waktu jam 12 setiap hari, oh, untuk diupgrade, untuk dibawa lebih dalam kebenaran-Mu. Kami terus tersedia menerima firman-Mu. Tuhan berkati mereka, Tuhan bawa mereka dari hari ke hari, makin hari makin kuat, makin teguh di dalam Engkau. Dan kami percaya terus alami Keluaran 33:16-17. Kami dibedakan dari yang lain. Kami berdoa terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu mengalir di sini, roh pewahyuan mengalir di sini, sehingga setiap firman yang di-download bagi kami, oh, mendapat tempat yang layak dan pantas tertancap di dalam hati kami semua. Terima kasih. Kami terima roh pengertian itu Bapa, demi nama Yesus, firman yang hidup. Roh Kudus, mari ajari kami download firman siang ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya di rumah sama-sama berkata amin. Ya, kabar baik semuanya. Salam sejahtera buat kita semua siang hari ini. Tentu begitu bersuka cita, Mam secara pribadi juga terus bersuka cita, karena Mam ada juga hari ini bisa menikmati berkat di hari ini dengan tubuh yang sehat dan fit. Saya tahu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya mari bersama-sama kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, menyambung dari apa yang kita sudah dengar kemarin. Mam coba mengulang kembali dari apa yang Tuhan inginkan untuk kita hari-hari ini, saudara. Dari waktu ke waktu terus dibangun di dalam kebenaran, karena di mana ada kebenaran, di situ pasti tumbuh damai sejahtera. Mengulangi sekali lagi, di mana ada kebenaran, ya, di situ pasti tumbuh damai sejahtera. Jadi damai sejahtera, saudara, itu berhubungan erat dengan kebenaran. Kalau engkau terus menjalani hidup penuh damai sejahtera, sukacita, karena artinya pemerintahan Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Sehingga unsur kebenaran ini sangat erat hubungannya dengan unsur kebenaran. Sekali lagi mengulangi, unsur kebenaran sangat erat hubungannya dengan di sana akan ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ pasti tumbuh damai sejahtera. Dan damai sejahtera berhubungan dengan kebenaran. Jadi ketika kehidupan kita dari hari ke hari, firman Tuhan datang, pastikan hatimu tersedia, rela untuk dibentuk. Karena engkau akan selalu alami efek dari kebenaran, mengoreksi hidup kita, menyelaraskan hidup kita. Akan ada damai sejahtera. Bukan tuduhan-tuduhan, bukan intimidasi-intimidasi.
ketenangan. Katakan amin yang di rumah. Bisakah sejempol semua? Semua ini saudara dengar baik-baik. Jadi jaminan kita, ingat saudara, karena kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman. Berulang-ulang katakan, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Amin saudara. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, melayani Kristus dengan baik, bukan cuma melayani berdiri di atas altar, bukan cuma melayani ketika pimpin pujian, singer, main musik, atau mengajar jemaat dengan menyampaikan firman, pemuda, WBI, anak sekolah minggu. Bukan, dengan baik, dengan cara ini. Bukan, untuk melayani Tuhan. Saya percaya dengan baik-baik, ia, yaitu saudara dan saya, akan berkenan pada Allah. Karena kita memiliki kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kita memiliki kebenaran, efeknya adalah hati kita damai, hati kita sukacita, hati kita penuh dengan kegairahan. Karena kenapa? Karena ada kebenaran. Kita tidak ada tuduhan-tuduhan. Hati nurani kita tidak tertuduh, karena kita ada di dalam kebenaran. Tapi jika hati kita tertuduh, artinya kebenaran tidak ada. Itu sebabnya yang ada kebenaran diri, maka itu terima kebenaran Allah supaya terjadi damai sejahtera. Karena ketika hati kita keluh dengan kebenaran, yang terjadi efeknya, dampaknya adalah kita mengalami kemerdekaan hati kita, damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Setan tidak punya akses lagi. Kemarin menjelaskan apa? Daging selalu menjadi pintu akses bagi iblis untuk menghancurkan hidup kita, untuk membuat hidup kita tidak berdaya dan terus berputar-putar dengan kehidupan kemanusiawian. Tetapi kalau kita menutup celah itu, kehidupan daging kita dengan kehidupan roh, dengar baik-baik, hidup oleh roh, maka akses bagi daging, akses bagi setan untuk bekerja, untuk menghancurkan kehidupan kita, mencuri damai sejahtera, membuat hati kita terintimidasi, itu tidak lagi. Karena terblok oleh apa? Hidup di dalam roh. Tidak ada celah bagi iblis untuk bisa masuk dan menghancurkan kehidupan orang benar. Katakan amin. Nah, saudara perhatikan, karena akibat dari kebenaran, ketenangan. Amin. Akibat dari kebenaran adalah ketenangan. Saya percaya ketika engkau ada dibangun dalam kebenaran, tidak akan ada tuduhan-tuduhan apapun. Sehingga di dalam poin 5, manfaat dari kehidupan kita dibangun di dalam pewahyuan, manfaat dari kehidupan yang dibangun dalam pewahyuan adalah gambaran diri yang utuh. Tidak ada lagi kehidupan kita yang tidak lengkap. Artinya kehidupan kita akan selalu berjalan di dalam kebenaran, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menjadi penghalang bagi kita, menjadi bentuk dari kehidupan kita yang selalu penuh dengan kekurangan. Firman selalu datang untuk membenahi kita. Karena itu beri diri. Amin saudara. Supaya hidup kita melalui pengetahuan firman, gambaran diri kita itu menjadi utuh. Kita mulai memiliki penilaian lagi terpengaruh oleh orang. Karena kenapa? Kita membangun seluruh kehidupan kita dalam kebenaran, di atas dasar kebenaran. Kalau tidak dalam kebenaran, maka akan selalu menjadi sandungan bagi orang lain, sandungan bagi sekitar, sandungan bagi istri, sandungan bagi anak-anak. Tapi ketika kita membangun hidup kita dalam kebenaran, maka pasti dampaknya adalah ada ketenangan. Amin saudara. Dampak dari kita hidup dalam kebenaran, efeknya adalah ada ketenangan. Yang kedua, ada ketentraman yang besar untuk jangka waktu, bukan cuma sesaat. Dengar baik-baik, karena kebenaran itu bernilai kekal. Kebenaran men-set hidup kita dari hari ke hari, dan kebenaran itu absolut. Ketika kita mentaati kebenaran, maka seluruh kehidupan kita akan terus menjalani ada ketenangan, ada ketenteraman, dan itu bukan sifatnya semu, bukan hanya sesaat. Karena itu set hati kita, respon hati kita, dan sikap hati kita ini harus benar.
respon dan sikap hati kita harus benar, harus benahi. Kalau kita masih melihat keadaan, kita selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, ini gara-gara si ini. Sebenarnya bukan karena si ini dan si itu dan kondisi masalah itu terjadi, tapi Tuhan sedang mengajar kita, mendidik kita untuk melatih. Karena respon hati kita masih salah dan sikap hati kita apalagi masih sangat jauh, masih terus menjalani kebiasaan hidup yang seperti Mam kemarin terangkan hari Minggu. Oke? Paham ini dengan baik? Ikuti seperti apa yang Mam sudah sampaikan. Mam tidak ulang kemarin hari Minggu, Mam sudah bagikan. Amin. Karena itu perhatikan apa yang harus kita lakukan. Manfaat kelima, gambaran diri kita yang utuh. Jadi kita mulai melihat diri kita menurut penilaian bukan lagi oleh orang lain, tapi oleh firman. Kalau itu oleh firman, tidak ada apapun yang akan memblok engkau. Engkau akan dengan sukarela. Dalam ini, engkau harus memiliki hati yang tersedia dan sukarela tanpa harus ada tendeng-tendeng dan alih-alih argumen. Karena itu artinya ada sebuah kebenaran yang belum engkau mampu lepaskan. Rendahkan hati di hadapan Tuhan, kita semua sama. Ketika engkau dan saya memutuskan mau berubah, mau taat, mau setia, jangan pedulikan apa kata orang. Dengarkan nasihat firman, dengarkan arahan, apakah itu melalui pemimpin anugerahmu yang ada di dalam gereja sebagai orang tua rohani, atau mungkin lewat engkau membaca, engkau merenungkan, itu datang. Kenapa tidak kalau itu untuk kepentingan hidup rohani kita lebih baik? Harusnya kita memiliki. Katakan amin. Amin, saudara. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, Tuhan, mari coba kita lihat sama-sama dalam Yesaya. Yesaya pasal 26. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-12, saudara. Kita lihat di situ Alkitab berkata demikian. Kita lihat di situ Yesaya 26 ayat 12. Alkitab berkata, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan." Perhatikan kata menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Segala yang kami kerjakan, segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Artinya saudara perhatikan, ada kekuatan Tuhan. Pilihan kita adalah tetap, pastikan kita ada di dalam kebenaran. Pastikan seluruh kehidupan kita dibangun dan diset di dalam kebenaran. Lihat pasal 32, masih dalam ayat yang sama, kitab yang sama, Yesaya ayat 17. Pasal 32 ayat 17. Coba kita lihat pasal 32 ayatnya yang ke-17. Kita lihat sama-sama pasal 32 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, saya ulangi sekali lagi, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi bukan cuma sesaat. Sesaat ketika ada uang. Ingat, biasanya ini Kristen yang sakit, masih banyak pemulihan. Kalau ada uang senang. Tapi kalau tidak ada uang, semua meledak, semua stres, kepala sakit, badan sakit, semua sakit. Saya berharap itu bukan engkau. Dan kita terus memastikan Kristen, orang percaya, orang benar yang terus terbangun. Hidup bukan lagi bergantung dari kekuatan kita, kekuatan uang, kekuatan dunia, tetapi dari anugerah Tuhan. Kita tidak berjuang oleh otot kita, tetapi saudara berjuang oleh karena anugerah Tuhan. Otot tetap dipakai, tetapi kita tidak sepenuhnya. Seakan-akan kita semua, karena kita semua lalu melupakan Tuhan. Tetapi saya berdoa, engkau akan mengandalkan otakmu, plus anugerah Tuhan menaungimu, sehingga engkau dan saya melihat perbedaan itu. Karena kita men-set hidup kita di dalam kebenaran. Amin, saudara. Perhatikan tadi Alkitab
Yesaya pasal 26 ayatnya yang ke-12. Lalu di ayat 30, pasal 32 ayatnya yang ke-17. Perhatikan, kita hari-hari ini harus memilih. Putuskan. Saya mau berkata pada saudara, kalau engkau tidak hidup di dalam kebenaran, artinya sepanjang kehidupan yang kau jalani adalah kebenaran diri, kebenaran dari manusiawi, kebenaran dari dunia. Apa kata dunia? Hal-hal yang orang lain hidupi, pandangan dunia, bukan kebenaran. Maka jangan heran kehidupanmu terus naik turun, naik turun, tidak stabil. Karena kenapa kita tidak dibangun dalam kebenaran? Karena orang yang berjalan di dalam kebenaran akan mengatakan kebenaran itu menjadi gaya hidupnya. Setiap hari apa yang dia ucapkan adalah kebenaran. Setiap hari apa yang dipikirkan adalah kebenaran. Selalu apapun yang berhubungan dengan kehidupan setiap hari, dasarnya, standarnya adalah kebenaran Allah harus menjadi dasar dalam hidup kita. Amin. Setiap kali saudara bangun pagi, apa yang kau lakukan? Tentu mengucap syukur, berdoa, menyembah. Itu yang kita lakukan karena kita sadar tanpa anugerah Tuhan kita tidak akan sanggup. Jika tidak, saudara, sebaliknya yang kita jalani adalah kehidupan manusiawi. Tidak ada keterhubungan yang akurat dengan Tuhan. Itu sebabnya pilihlah. Nomor satu, pilihlah hidup di dalam kebenaran. Amin. Dan berjalan di dalam kebenaran. Karena engkau setiap hari akan dibawa di dalam dimensi kebenaran. Apapun standarnya adalah kebenaran. Ketika pikiranmu lain, engkau keluar dari pikiran Kristus, maka hatimu, hati nuranimu akan selalu dikontrol. Roh Kudus adalah pembimbing, Roh Kudus adalah pelatih. Sehingga yang terjadi adalah engkau terus dikoreksi. Tidak boleh. Itu ada warning di hati nurani kita. Bagi orang yang intim dengan Tuhan akan selalu peka. Tapi bagi orang yang tidak intim dengan Tuhan, daging dan roh sama saja. Buat dia sama saja, suara roh iya, suara daging juga iya. Jadi terjadi percampuran. Bukankah banyak dari kita terjadi? Kenapa hidup kita tidak mengalami kestabilan secara rohani? Tetap fighting spirit, tetap di dalam roh, tetap bergairah, tetap menjalani kehidupan, ada pergumulan, tidak ada pergumulan, tetap memiliki stamina rohani yang kuat. Apalagi pada saat ada pergumulan, mau itu naik, meloncat. Dengar baik, maka saya percaya kalau engkau menjalani kehidupan tidak dalam kebenaran, ya kita sangat berbahaya. Kita akan menjalani kehidupan setiap hari stres, pikiran. Makanya Mama bilang, saya harus mengamankan diri saya. Saya tidak boleh menjadi stres karena hal-hal yang sebenarnya hanya bernilai secara lahiriah. Walaupun itu sangat baik, sangat berguna. Saya harus menjaga stamina tubuh saya, imun tubuh saya, dan gairah yang ada dalam saya. Saya tidak boleh terganggu dan terdistract oleh apapun. Saya harus selalu bergantung pada anugerah Tuhan. Jika semua saya boleh lewati, seperti yang Mama kemarin cerita. Amin, saudara. Jadi saudara, mari pilih. Pilihanmu apa hari-hari ini? Tetap menjalani kehidupan hidup secara duniawi, cara manusiawi. Hidup secara duniawi, mungkin engkau tidak melakukan dosa yang mungkin misalnya hal-hal yang kelihatannya dalam ukuran mata manusia, ukuran manusia itu berat. Tapi ketika engkau marah, tidak bisa menguasai diri, engkau benci, engkau dendam, engkau menyimpan kemarahan sampai matahari terbenam dan terus dan kebiasaan hidup itu terus terbangun seperti itu. Artinya saudara tidak hidup sedang membangun hidup, menjalani kehidupan yang terpola dalam kebenaran, tapi tercampur dengan kebenaran. Ketika kebenaran datang juga yes, tapi ketika kita tergoda kemarahan, emosi, dan kepahitan, kekecewaan, apapun terjadi masalah seputar keluarga, sama juga responnya. Apa bedanya? Amin. Jadi kemarin Mama bilang unsur pertobatan adalah kesadaran yang tinggi. Kesadaran yang tinggi. Makanya kenapa kita tidak jadi kesaksian. Marah dengan kita berbicara kebenaran sudah tidak ada lagi bedanya. Padahal kita harus benar-benar menghidupi kebenaran sehingga marah tidak lagi mempengaruhi kita. Ya marah-marah tapi tidak sampai matahari terbenam. Marah karena sesuatu yang tidak benar. Itu kehidupan yang harus terus berjalan dan kita tidak boleh justru menjadi terpengaruh dan menjadi gaya hidup. Harus terus, seketika firman terus datang, kebenaran terus men-set hidup kita, ini makin berkurang, ini makin bahkan sampai
kesetanan misalnya kehilangan kendali, lalu saudara setelah itu baru saudara menyesal. Aduh, terlambat kau terus menjalani kehidupan. Artinya kau sudah meledak-ledak. Harusnya berusaha seperti Mam kemarin hari Minggu bilang, terus berusaha hidupi kebenaran. Amin. Karena dari mulut yang satu berkata, dari mulut yang berkata kutu, ini tidak benar. Apalagi kita pemimpin, kita berdiri bicara berkat, tapi hubungan dengan orang tidak benar, tidak klop, tidak beres. Kita masih mendendam, membenci, masih menyimpan pahit hati, merasa diberlakukan. Itu adalah kepahitan. Dan ini saudara apa yang kita alirkan, coba terserah saudara mungkin mau ngomong apa, tapi mari sebagai para, artinya orang-orang yang punya pengaruh dalam kehidupan secara gereja, secara pelayanan. Saya tidak mengusik, artinya saya tidak coba untuk menunjuk jari kepada yang lain, tidak. Tapi di sini saya mau berkata untuk kita dalam rumah rohani, mari terus beri hati tersedia. Dikoreksi, Mam juga dikoreksi untuk kita terus dibangun dalam kebenaran. Amin. Itu sebabnya mari pilih hidup dalam kebenaran. Kalau kita terus menjalani kehidupan dua sisi, kehidupan rohani dan rohana, kehidupan yang sisi jasmani itu, kita berkata kebenaran begitu fasih, begitu luar biasa, tapi terus membawa hati, mungkin melayani luar biasa, tapi di bagian hati kita ini secara menjerit saudara, kehidupan roh dan kehidupan secara daging ini terus berlomba-lomba. Si daging masih lebih berkuasa daripada roh. Ada saat dimana firman datang, kita merasa bersemangat, berkata yes, amin. Giliran begitu kembali pada praktek hidup setiap hari, ternyata kita masih tetap menjalani kehidupan lainnya, marah, emosi, menyimpan sampai bertahun-tahun. Oh, saya bilang ini tidak normal dalam hidupmu. Segera berubah, segera pilih untuk hidup di kebenaran. Tidak ada pilihan lain, kita tidak bisa bertahan. Ketika waktunya tiba, Tuhan mengevaluasi seluruh hidup kita. Tuhan katakan apa? Aku tidak pernah mengenal kamu yang bukankah kami, Matius pasal 7, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami menyembuhkan orang sakit? Bukankah kami bernubuat? Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah kenal kamu. Karena mereka yang berhak masuk ke kerajaan surga adalah mereka yang Bapakku yang di surga. Amin. Kehendak Bapakku yang di surga apa? Ya, firman Tuhan itu harus menjadi pola dalam hidup kita. Jadi saudara, saya secara pribadi di sini mau berkata, semua kita mari kita tahu kondisi hati kita. Mari sadar, tidak usah tunjuk orang lain. Dengan kata lain, kita harus berubah. Mam di sini hanya dalam porsi sebagai orang tua rohani, sebagai pemimpin anugerah dalam rumah rohani jemaat lokal kita di sini. Mam menghimbau kita semua, ingat pesan Tuhan 3 hal buat salah seorang anak Tuhan kita, ya salah satu keluarga rohani kita. Ketika Mam sebentar di live streaming, dia dicengkram oleh realiti hadirat Tuhan sementara ada di rumah, dan Tuhan kasih dia pewahyuan ini. Yang pertama, pastikan engkau terus tersedia. Yang kedua, tetap bersih, kebersihan hatimu. Yang ketiga, bersiaplah. Apa itu saudara? 3 hal penting. Mari kita terus mau tersedia. Kita pastikan hati kita terus bersih. Kita dibersihkan dari hari ke hari. Maka itu saudara, kalau saudara mau dibersihkan, ya harus tersedia dong. Kan tidak mungkin saudara terima pembersihan tapi engkau tidak tersedia. Wah, menerima berita yang mana? Kau harus tersedia karena firman akan mengoreksi. Firman akan mengekspos kondisi hati kita. Ketika firman mengekspos kondisi hati kita, disitulah kita bisa tahu kelemahan kita sehingga kita berubah. Ada kesempatan untuk berubah. Kalau kita tidak pernah dengar firman, tidak pernah membaca firman, tidak pernah merenungkan firman, kita tidak akan pernah tahu kekurangan kita dan apa yang Tuhan mau untuk kita terus berubah dari hari ke hari. Sebaliknya, kita terus menjalani hidup dan kita merasa fun-fun aja. Padahal mungkin hati nuranimu konflik batin ini begitu banyak. Tapi coba ketika lagi senang, ya tidak apa-apa. Tapi coba ketika ada masalah, di situ akan keluar semua terekspos. Kemarahan yang tidak terkendali, emosi yang tidak terkendali, karena hati tidak terbenahi. Itu sebabnya pastikan hati kita terus dibenahi dari hari terbangun, mampu melupakan, mampu memaafkan, rendah hati menerima teguran, mau berkata ya aku mau berubah. Jadi ini yang harus benar-benar kita terus bangun. Amin saudara. Mau berdoa di sini terus diset dalam kebenaran. Amin. Jadi pilihlah hidup dalam kebenaran. Amin. Dan terus berjalan di jalan kebenaran.
Jangan di jalan orang fasik. Mazmur 1 ayat 1, perhatikan di sana. Bukan ada di kumpulan pencemooh. Kalau engkau masih duduk gosip orang, bertobatlah. Supaya engkau juga jangan terus terbawa juga dengan menceritakan kau, orang menceritakan kau atau ini dan kita sendiri juga hidup dan menjalani kehidupan seperti itu. Katakan amin. Izinkan Tuhan, pilih berjalan dalam kebenaran. Kebenaran manusia Yesaya katakan di sana, kain lap tidak ada artinya apa-apa. Kumuh, geli, jijik. Kalau saudara lihat lap yang di dapur itu sudah kotor sekali. Seperti itu kebenaran manusia. Jauh, sangat jauh. Itu sebabnya saudara, Alkitab berkata, mari kita memilih untuk berada di jalan kebenaran. Pilih kebenaran dan di jalan kebenaran, mengatakan kebenaran dan hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Maka engkau akan dibedakan dari yang lain. Karena hidupmu, gaya hidupmu berbeda, lifestyle-mu berbeda dengan yang lain. Orang lain masih meledak-ledak, belum terbenahi, engkau tidak. Engkau tidak terus menjalani kehidupan seperti itu, tetapi engkau menjalani kehidupan yang mempraktekkan 9 sifat Roh Kudus. Apa? Kasih, sukacita, sabar, ada damai sejahtera, ada sukacita, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu saudara. Jadi saudara, hidup kita tidak konyol, kelihatan rohani, tapi terlalu banyak hal kebiasaan hidup yang belum terbenahi. Harusnya sudah terbenahi, karena kebenaran terus datang. Tapi aminya jadi amis, haleluyanya jadi halelupa. Jadi halelupa, begitu keluar gereja atau setelah live streaming ini halelupa. Begitu ada masalah apa, langsung seterusnya. Kita bagus-bagus, perhatikan komentarmu, dan saya akan terus sebagai pemimpin mengikuti bagaimana kehidupanmu. Karena saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk jiwamu. Amin. Jadi kalau kau tidak mau untuk mengkoreksi, ya saya tarik kembali. Saya tarik untuk nasihat itu. Jangan pedulikan. Jalani kehidupan yang menurut kau benar, atau kau sendiri langsung terima dari Tuhan. Gitu. Amin, saudara. Jadi perhatikan, pilih berjalan dalam kebenaran. Karena ketika engkau pilih berjalan dalam kebenaran, hidupmu diamankan. Karena engkau adalah material. Dengar baik-baik. Engkau ada di dalam material yang benar, bukan material yang palsu. Karena banyak orang Kristen palsu, hidup dalam kepalsuan, bicara kebenaran luar biasa, berkarungnya luar biasa, tapi hidup tidak benar. Itu saudara. Why? Itu pengajar sesat. Ya, nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat. Bicara kebenaran tapi hidup tidak terpola. Coba cek hidupnya, tidak benar. Amin, saudara. Jadi saya benar-benar menjadi pribadi. Saya harus pastikan sebagai pribadi yang benar-benar di hadapan Tuhan itu jelas, terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Katakan amin. Karena saudara, ketika kita menghidupi kebenaran itu tadi Mam sampaikan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari damai sejahtera adalah berhubungan dengan kebenaran. Dan ketika ada kebenaran saudara, dengan baik-baik, kita akan mengalami bagaimana ada damai, ada ketenangan, ada ketenteraman, ada sukacita. Amin. Karena ketika saudara memiliki damai sejahtera dengan berhubungan dengan kehidupan kita setiap hari, ada uang, tidak ada uang, hatimu tidak akan terganggu karena ada kebenaran. Engkau selalu pegang firman Tuhan. Aku dipelihara oleh Tuhan. Apapun kau jalani dengan ucapan syukur, kau akan melalui dengan selalu belajar, membangun kehidupan dengan Tuhan, bergantung dalam anugerah. Kita mau minta yang terbaik, tapi berdoa saja tidak pernah, baca firman tidak pernah. Apa yang kau mau menjadi hakmu untuk meminta kepada Bapa? Kemarin Mam sudah jelaskan manfaat, 8 manfaat dari, dan salah satu adalah kita menjadi anak, menjadi mendapatkan warisan karena anugerah menjadi sebagai anak. Lah kalau kita tidak menjadi anak, ya kita cuma berseru-seru apa, tapi ada banyak hal yang kita tidak dalam kehidupan kita. Kita masih menjadi anak yang mungkin seperti orang tua bagaimana mendidik anaknya kalau nakal. Ya mungkin dia akan sakit kepala lah, stres lah, inilah itulah, akhirnya berbenturan. Karena sebenarnya ini harus dibenahi. Mau orang tua kamu, anak, semua harus dibenahi. Harus sadar diri, itu secara lahiriah. Tapi dari pihak Tuhan tidak ada pilihan lain. Amin. Kita harus
saudara. Karena kebenaran itu yang akan mengevaluasi hidup kita. Itu material penting. Amin saudara. Semua saudara, mungkin saudara merasa masih kurang dalam kebutuhan, masih rumah belum punya, fasilitas kendaraan belum punya. Jangankan itu, mau beli saja mungkin makan mungkin kadang-kadang tidak cukup. Semua itu saudara perhatikan, semua ini tidak dapat memberikan damai sejahtera. Karena damai sejahtera tidak tumbuh dari uang, dari apalagi, dari makanan, dari hal-hal yang lainnya, tapi dari kebenaran. Apa yang Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulut Allah. Kita berkata manusia bukan cuma makan dari roti, tapi dari firman Allah yang hidup. Amin. Oh haleluya. Ingat saudara, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Berulang-ulang ini biar menjadi dasar keyakinan, menjadi kebenaran yang akan terus men-set hidup kita, membangun hidup kita. Tetapi apa saudara, bukan kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi apa saudara, soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 3 hal penting yang mampu ulangi sekali lagi buat kita. Amin saudara. Itu sebabnya perhatikan baik-baik. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia akan berkenan. Amin. Ketika kita benar-benar memberi diri soal kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan yang kita layani ini saudara, perhatikan baik-baik. Kita harus benar-benar terbangun. Karena kerajaan Allah itu bicara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini harus kita jaga. Kalau kita hidup ini, kita melayani dengan hati damai, hati sejahtera, sukacita, maka yang dicari bangsa-bangsa itu akan datang padamu. Matius 16 ayat 33. Tunjukkan Matius 16 ayat 33. Kita berkata apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini sebuah penekanan. Cari, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Terakhir yang kita cari, yang orang kemarin mangkot ajarkan itu, ini menjadi terbalik. Orang mencari dulu yang untuk kesenangan kita, untuk keduniawian kita. Kerajaan Allah nomor kesekian, nomor terakhir, menjadi bagian paling belakang. Tapi mengejar yang manusia itu dulu, kesenangan manusia, apa yang menjadi kebutuhan manusia. Akhirnya hidup kita kadang-kadang jadi error. Kita sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan, mengalami kehidupan yang hanya mengejar uang, merasa sombong karena punya semua, punya ini, punya itu, lalu tidak perlu lagi Tuhan, merasa hidup fun-fun aja. Nanti kalau sudah napas satu-satu, sudah dibantu oksigen, baru mau berseru sama Tuhan. Coba itu kelakuan manusia. Jadi saudara, mari kita pastikan seluruh hidup kita terus di dalam kebenaran. Amin. Lain hal dengan kalau engkau menjalani kehidupan terus mengalami ujian, percayalah tangan Tuhan yang kuat. Tapi bagi yang sama sekali dan merasa Tuhan nanti nomor kesekian, bersiaplah. Karena engkau akan tetap berhadapan dengan Tuhan. Ya masih syukur Tuhan kasih kesempatan. Kalau tidak ya sudah, berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri. Amin saudara. Cari dahulu kerajaan Allah. Pastikan cari dahulu kerajaan Allah. Terus cari kebenaran. Apa itu kerajaan Allah? Kembali Matius pasal 6 ayat 33. Lalu saudara kejar, apa itu kerajaan Allah? Simak, bicara kerajaan Allah 3 hal penting. Kebenaran, sudah ada kebenaran dan set hidup kita, mengevaluasi hidup kita, atau hidup kita terus kita jalani setiap hari. Itu tadi Mam katakan, terus manusiawi, sifat-sifat duniawi, sifat-sifat kedagingan, dan akhirnya terus terjebak hidup dalam dosa. Tidak mengalami kemenangan demi kemenangan, terus fighting spirit, menjaga hidup terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena kalau kau menyenangkan hati Tuhan, pasti engkau diterima oleh manusia. Ketika engkau menyenangkan Tuhan, engkau akan bisa jadi berkat bagi yang lain. Dari sisi hidupmu yang dibangun dalam kebenaran, orang akan melihat. Karena tidak mungkin engkau orang-orang tanpa alasan menyalahkan engkau. Itu loh, tidak mungkin. Tapi pasti akan melihat buah dari kebenaran. Karena kita berkata, dari buahnya kamu akan mengetahui siapa mereka. Kamu akan mengenal siapa mereka. Tidak mungkin buah mangga berbuah durian. Tidak mungkin sebaliknya pohon durian berbuah mangga. Amin. Tidak mungkin. Amin saudara, kasih jempol. Berdoa kita semua terus diset di dalam kebenaran. Amin saudara. Mengejar hal-hal yang lahiriah, menjalani kehidupan kepalsuan, menjalani kehidupan terus terjadi percampuran. Aduh capek, stop, berhenti dan segera berlari, berubah. Bawa hidupmu, ajarkan hal-hal yang baik, terima hal-hal yang baik itu terhadap dirimu supaya engkau terus mengalami Tuhan setiap hari. Tidak peduli siapapun, tidak peduli apapun di sekitarmu, tetap posisikan diri 100%
mau terus menyembah Dia, mau terus membaca firman. Waktu-waktu yang kau buang selama ini isi dengan hal yang baik, isi dengan positif, hal yang baik. Mungkin baca firman, renungkan firman, ulang lagi, putar apa yang Imam sudah ajarkan. Itu adalah lebih baik daripada nonton sinetron, film India, film Korea, dan lain-lain. Stop. Kalau itu tidak berguna atas hidupmu, justru sebaliknya membuat hidupmu jauh dari perkenanan Tuhan. Lebih baik stop. Bawa hidup kita. Amin. Ya, Mam kan tidak pergi lihat hoba-hoba kau di rumahmu. Kalaupun ya kadang-kadang mungkin Mam begitu keras, tapi pastikanlah, sadar dirilah. Nggak usah perlu Mam harus ekspresi pergi ke rumah, putar film apa-apa. Kau yang tahu, biar lagi mau lihat, tapi keputusan itu ada pada kita. Betul tidak? Segitunya ya Mam. Oh iya, kau bukan anak kecil lagi, kau sudah besar. Amin, kita semua sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan apa yang Mam sampaikan itu adalah keputusan pribadi. Kalau saudara mau taat, mau tersedia, pastikan. Dilihat orang, tidak dilihat orang. Kau lagi nonton apa, kau lagi bikin apa di rumah, harus pastikan CCTV Tuhan itu bisa merekam engkau. Bukan pemimpin, bukan siapa-siapa, tapi CCTV Tuhan itu akan selalu dapat merekam apa yang kau lakukan. Sehingga responmu setiap hari adalah selalu engkau belajar taat dan setia, terus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, di dalam firman Tuhan, pengajaran mendoktrin ulang kembali hidup kita, sehingga kita kembali dipolakan, sehingga setiap hari hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Tuhan kiranya tolong kita semua mempercaya mengapa kita harus terus menghabiskan waktu kepada hal yang baik, dengan baik-baik, untuk mengejar apa yang tidak bernilai sementara tetapi berguna, bernilai kekal. Saudara, karena dengan baik-baik, ketika kita mengejar kehidupan yang bernilai kekal, itu menjamin kehidupan kita. Kita hidup dengan tadi ketenangan, kedamaian, ketentraman, sukacita, itu ada pada kita. Dampak dari kita hidup dalam kebenaran, dampak dari kita menghidupi firman, kebenaran menjadi gaya hidup kita. Kita yang tahu diri kita, kita mengecek. Jadi jangan tunggu. Makanya seringkali kita tidak sadar seperti, karena itu sudah jadi gaya hidup. Ketika tak dikoreksi oleh firman, saudara jadi panas. Makanya firman itu dengarkan baik-baik, jangan lari sini, lari sana, jangan sepotong-sepotong. Satu bagian firman itu harus duduk dengar supaya dapat tangkap pesannya. Kalau cuma dapat pesannya setengah, yang lain kau tidak tahu apa maksudnya. Sehingga ya kita berjalan dengan potongan-potongan yang tidak jelas firman. Sehingga begitu saudara terletak Roh Kudus koreksi, kita jadi panas telinga. Dan kita merasa bisa saudara membela diri, atau saudara merasa saya hidup baik-baik saja. Karena tidak nyadar menjalani kehidupan yang terus dengan kehidupan yang seperti itu. Ya, pastikan yang kau yang mengetahui kondisi rumahmu penuh damai sejahtera, sukacita itu dari engkau, menghadirkan suasana surga dalam rumahmu. Tidak perlu rumah mewah, tidak perlu rumah bertingkat ber-AC, karena ukurannya bukan itu, tapi hati yang damai, ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera di sana. Disitulah engkau mengalami surga itu nyata. Amin saudara. Jadi mau kasih tahu, pastikan kuncinya ada pada kita. Walaupun juga mungkin rumah bertingkat, mobil berjejer, rumah luas, luar biasa, mungkin kendaraan yang mana, dengar baik-baik. Engkau akan dibedakan karena bukan itu yang diukur. Hati kita yang melekat dengan Tuhan. Kalau engkau memiliki tiga hal ini, damai, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itu artinya pemerintahan Tuhan ada di dalam rumah tanggamu, pemerintahan Tuhan ada di dalam keluargamu, pemerintahan Tuhan menguasai hatimu. Amin. Sehingga hati kita tidak mudah error gitu. Katakan amin. Ya saudara, kalau kita mengejar hal-hal yang hanya duniawi, saudara dengar baik-baik, seringkali begitu banyak sekali checklist, ya kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Dan akhirnya seringkali kita terjebak begitu melihat nominal gaji yang naik, kita mulai tambah perbelanjaan. Dan akhirnya kita terjebak dan hanya mengejar itu dan mengejar itu, gali lubang tutup lubang. Nah ini berbahaya juga. Jadi kita harus paskan hidup kita. Kita harus belajar untuk hari lepas hari terus memastikan kehidupan kita menjadi bijak untuk dapat mengatur kehidupan, keuangan kita, roda berputarnya keuangan, anak-anak kuliah, anak-anak sekolah, mungkin kalau yang bayar rumah juga bayar rumah, mungkin yang ada cicilan lagi bayar cicilan, aduh minta ampun. Jadi kita harus terus
Bagaimana kita dapat mengaturnya? Ya hikmat Tuhan sudah beri kepada kita. Salah satu manfaat paling teratas dari pewahyuan di dalam kita, pengetahuan firman dalam kita adalah pemahaman dan hikmat Tuhan itu meningkat dalam hidup kita. Nah, kalau kita menerima pewahyuan firman Tuhan, kebenaran itu terus membereskan kita, membangun kita, terus kita makin lebih baik kualitas hidup kita. Artinya hikmat itu akan naik, bertumbuh bersama-sama. Ya, karena hikmat Tuhan datang, itu bekerja dan terus membawa kita harus begini, harus mengatur begini. Itu hikmat Tuhan. Takut akan permulaan orang yang memiliki pengetahuan itu, permulaan adalah takut akan Tuhan. Permulaan daripada pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan, kata Amsal. Jadi kita harus menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin, saudara. Sementara saudara, ketika saudara dan saya terus sadar bahwa kita mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Terus hari ke hari kita tahu, karena hanya di dalam kebenaran itu hidup kita aman. Kita akan dimerdekakan dari segala tekanan, dari segala pikiran stres apapun. Kalau kita polakan hidup kita dalam kebenaran, kita aman. Kita menjadi tenang. Kenapa kita terlalu berpikir jauh, berpikir tinggi? Firman Tuhan kemarin Mam sampaikan hari Jumat. Kenapa kita terlalu jangan berpikir yang tinggi-tinggi, yang ada saja. Kita berpikir tinggi seringkali hanya tidak mencapai apa yang diinginkan, kita stres, kita mikir, betul tidak? Jadi apa yang ada, amin saudara, karena kebenaran yang kita hidupi setiap hari, setiap saat ini saudara akan memerdekakan kita. Jadi kita merdeka dari mana? Merdeka dari dosa, merdeka dari kejahatan, merdeka dari apa lagi? Ketakutan, merdeka dari apa lagi? Segala tekanan, intimidasi, hal-hal yang kepalsuan, hal-hal dari dunia ini, apalagi seperti kondisi sekarang, hal-hal yang sebenarnya secara umum orang semua rasakan. Hanya kalau engkau dan saya dibangun dalam kebenaran, pasti kita berbeda cara meresponinya, cara menyikapinya, karena kita dibangun dalam kebenaran. Amin saudara. Ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran kalau apa saudara? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Coba lihat Yohanes pasal yang ke berapa tadi? Coba dibaca di situ. Ya, kita lihat sama-sama di situ ya, Yohanes. Yohanes pasal berapa tadi? 16. Iya 8:32. Coba kita baca sama-sama di situ. Ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran kalau tidak pernah tersedia? Tidak di-download bagi kita, hati kita tidak tersedia. Kita merasa sudah cukup dan merasa tidak perlu lagi kebenaran. Hidupi saja apa yang ada. Artinya engkau hanya memiliki pengetahuan kebenaran yang sepotong. Halo, yang sepotong itu tidak mampu untuk membawa hidupmu dari hari ke hari bisa bertahan, karena dia berputar dengan pengetahuan yang sepotong itu. Dengar baik-baik, ketika kebenaran itu kita ketahui, kita mengetahui kebenaran, maka saudara, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Itu sebabnya hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena saudara, ketika hidup kita ada di dalam kebenaran, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara, saya percaya kita mengalami kemerdekaan. Kita dimerdekakan dari tekanan pun. Karena Yohanes 8 ayat 32 ini, kamu akan mengetahui kebenaran. Bagaimana saudara kita bisa mengetahui kebenaran? Ya, kita tahulah. Bagaimana mungkin kita bisa tahu kalau kita tidak tersedia? Bagaimana mungkin kita bisa memahami kalau kita tidak pernah mendengar? Bagaimana mungkin Alkitab pendengaran, dan pendengaran akan firman. Bagaimana kita bisa muncul memiliki iman yang luar biasa, iman yang kuat, iman yang terus makin hari makin bertumbuh kalau kita tidak pernah tersedia, tidak pernah mendengar firman. Firman terlewati, saudara. Ya, tidak mungkin. Karena apa? Saluranmu di dalam rumah rohani adalah melalui orang tua rohani. Mungkin anugerah dalam rumah rohani yang mengajar engkau. Dia sudah mengajar yang lain. Ya, syukur-syukur Mam di sini kadang-kadang harus mereview lagi ke belakang, ulangi lagi, sehingga yang tertinggal tidak akan sama selaras, sama-sama memiliki kesetaraan dalam pewahyuan. Mam terus men-set engkau. Jadi saudara harus belajar untuk menghargai itu. Katakan
ayat 17. Karena ketika kebenaran ada di dalam hidup kita, dengar baik-baik, terjadi pengudusan dari hari ke hari. Hati kita masih bercampur, pikiran kita masih bercampur, perasaan kita masih bercampur dengan kebenaran diri. Kita makin dikuduskan karena kebenaran itu kuat, kebenaran itu absolut. Dia punya kuasa untuk menghancurkan segala hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita jika hati kita benar-benar tersedia. Amin. Coba kita baca Yohanes pasal 17 ayat 17. Kita berkata di sana, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Amin, saudara. Kita bukan dengan perbuatan baik-Mu, bukan dengan kekuatan-Mu, tetapi oleh kebenaran. Jadi kalau kita tidak terhubung dengan kebenaran, apa yang terjadi? Kita menjalani hidup dengan kebenaran diri kita sendiri, menurut pemahaman kita, menurut kemampuan kita, hanya hal-hal seputar kita, bukan apa yang sedang Tuhan kerjakan untuk supaya melalui hidupmu ini jadi tanda alamat bagi banyak orang. Orang akan melihat hidup kita. Seringkali setan hanya suruh memutar-mutar kita hanya seputar hidup kita, dan kita juga jadi bodoh. Akhirnya tidak peka. Kenapa kok seperti ini? Harusnya keluar dari kondisi itu, dan mulai deklarasi diri. Ambil waktumu, pergunakan waktumu banyak terbuang. Mulai itu atur secara akurat, secara disiplin. Mulai atur waktu doamu, pagi begini, siang begini. Gitu saudara. Tapi yang terjadi tidak. Kita terus melakukan kehidupan dengan cara kita. Ya, jangan heran saudara, kita tidak akan mungkin mengalami hal-hal yang lebih baik. Jadi keputusan ada pada kita. Pilihlah hidup dalam kebenaran. Amin. Jadi saudara perhatikan, jadi apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kita, apa yang Tuhan sudah bicara melalui Mam, ya, pewahyuan firman datang, Mam juga melalui membaca buku-buku dari Papa Jonathan Levi, sangat-sangat membantu dengan baik-baik untuk mengajar saudara dari kondisi yang kita bangun hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Itu sebabnya jangan saudara membiarkan hidup kita, ya, jangan membiarkan hidup kita menjadi bodoh, ya, ada kebodohan. Terima pewahyuan, karena kita berkata Hosea pasal 4 ayat 6, ya, bagaimana kita bisa menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat tidak ada wahyu, tidak ada pewahyuan firman. Kita menolak untuk mengenal Allah. Mungkin kita tidak mentah-mentah menolak, tetapi sifat kita, ya, sifat kita yang tidak tersedia, bermalas-malasan dengan gaya kita, terus melakoni kehidupan suka-suka kita, itu sudah, saudara, dalam kebodohan kita menolak untuk mengenal Allah. Sebenarnya kita sendiri yang menutup pengenalan akan Tuhan karena kita malas, kita lebih mencintai Facebook, kita lebih mencintai duduk berlama-lama nonton di depan televisi, kita lebih memilih berlama-lama duduk cerita-cerita tanpa ada ujung, tanpa ada awal, so asik cerita makin digosok makin sip. Itu sudah. Ya, kalau engkau menjalani kehidupan seperti itu, ya mari kita berubah, bertobat, fokus kepada kehidupan rohani. Amin. Kita percaya karena saudara, apa yang Tuhan firmankan kita tidak boleh mengurang dan tidak boleh menambah. Itu yang hikmat Tuhan beri. Amin saudara. Mamanya mengulang kembali. Jadi saudara, contoh dari firman Tuhan ini saudara, mari kita terus dibangun. Kita memilih untuk membangun hidup kita di dalam Dia. Amin. Melakukan hal-hal yang tidak stop dan berhenti melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan hal yang baik. Atau dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 itu dikatakan, yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu stop sudah. Hal-hal yang bodoh, hal-hal tidak berguna, hanya menjauhkan dan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, apa dikatakan Galatia 5? Coba membaca. Perbuatan daging, Galatia 5 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Checklist apa yang masih kuat di dalam hidup kita yang beroperasi. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin saudara. Tetapi saudara,
kita yang sebagai orang-orang percaya, sebagai orang benar, sebagai gereja, umat Tuhan yang terus dibangun, diselaraskan di dalam kebenaran, seharusnya kita melakukan hal-hal ini. Apa saudara? Perhatikan saudara, kita gereja yang harus terus melakukan kebenaran. Di dalam ayatnya yang ke-22, jadi kita tidak lagi menjadi gereja tanpa pertobatan, gereja orang percaya tanpa pertobatan, menjalani kehidupan biasa-biasa, Kristen KTP, Kristen biasa-biasa dengan firman tetapi tidak pernah berubah, tidak mau bertobat, tidak mau hidup dalam kebenaran, dan tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Tapi saudara berharap masuk kerajaan Allah, berharap masuk dalam kerajaan Allah, ini tidak mungkin. Perhatikan baik. Karena itu saudara, siang ini mari kita evaluasi seluruh hidup kita. Kalau kita sudah terkoreksi oleh firman, mari beri diri, serahkan diri kepada Tuhan. Jangan lagi bela diri, jangan tunjuk orang lain, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan. Tapi dengan sukarela, miliki hati yang lembut, mau dibentuk, mau diajar, mau berubah. Karena Tuhan sedang mengevaluasi seluruh hidup kita. Tuhan sedang membenahi seluruh hidup kita supaya selaras dengan kebenaran. Dan saya percaya hidupmu akan berkemenangan. Pada waktu saudara memilih hidup di dalam kebenaran, engkau akan menyenangkan hati Tuhan. Engkau akan menyenangkan hati apa yang menjadi tujuan Tuhan, menyenangkan kehendaknya, memilih hidup bagi kehendaknya, memilih apa yang disukai, apa yang dia inginkan. Itu menjadi kesukaan kita juga. Siang ini Mama berkata buat kita semua, dengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Tuhan berkati kita semua siang ini. Dan shalom. Ayo doa, ayo doa, ayo doa. Mari kita deklarasi. Deklarasi, kita doa sama-sama. Kami percaya seluruh kehidupan kami dari hari akan terus di-share. Kami akan memiliki gambar diri yang utuh. Itu manfaat dari kami ada di dalam pewahyuan. Suatu kekuatan karakter yang baru ada pada kami. Gereja yang dibangun, umat Allah yang dibangun dalam aliran pewahyuan akan memanifestasikan kerajaan Allah di bumi. Karena kami percaya hidup kami berbeda. Kami di-set, kami dibangun, kami diselaraskan di dalam kebenaran. Dan kami percaya seluruh kehidupan kami ada di dalam realita hadirat Tuhan. Kami berdoa orang percaya, umat Tuhan yang ada di bumi akan selalu berkemenangan, akan selalu mengalami glory ke glory. Oh, dari kemuliaan kepada kemuliaan, mengalami kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Hamba berdoa siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan termeterai, kebenaran termeterai, kebenaran terus menerobos hati kami. Hamba berdoa setan tidak boleh mengunci kehidupan kami dengan cara apapun. Hamba berdoa terlepas di dalam nama Yesus. Semua bentuk kehidupan kami diterobos oleh firman. Hati tersedia, hati mau dikoreksi. Tidak ada pilihan lain. Karena kebenaran diri tidak bisa menolong kami. Kebenaran manusia, kita berkata bagaikan kain lara di hadapan Tuhan. Karena itu siang ini hamba berdoa deklarasikan firman yang diimpartasikan siang ini terjadi atas setiap kami, terimpartasi atas seluruh hidup kami. Seluruh keluarga yang terus dibangun, di-set di dalam kebenaran. Mindset kami berubah, pola pikir kami berubah. Kami memiliki pola pikir ilahi, kami memiliki gaya hidup akurat di dalam kebenaran. Kami tidak lagi ceroboh, kami tidak lagi menjalani hidup biasa-biasa ada di dalam kepalsuan. Tetapi yang ada, hidup kami makin selaras, hidup kami diselaraskan dan sungguh-sungguh menjadi representasi dari kerajaan Allah. Dimulai dari diri kami sendiri, dimulai dari keluarga, membawa pengaruh, membawa dampak. Keluarga kami akan berubah, gereja akan memancarkan kemuliaan hadirat Tuhan, rumah Tuhan akan penuh dengan semarak. Karena orang-orang di dalam memiliki hati yang terus berespon kepada Tuhan, memiliki hati yang terus di-set di dalam kebenaran, meresponi firman dengan sukarela, memberi diri tersedia. Karena kami sadar hanya firman Tuhan yang dapat menolong kami. Hanya firman Tuhan, kebenarannya menjadi jaminan kami untuk menjalani kehidupan hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Oh, kami berdoa iman yang kuat, iman yang strong di dalam Engkau makin terbangun secara akurat. Terjadilah di dalam nama
bukan cuma pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Menghancurkan segala raksasa di depan kami. Goliat itu. Oh, kami berdoa, spirit yang diterima oleh Daud itu ada di dalam setiap kami. Hidup di dalam roh, hidup di dalam keakuratan akan membedakan hidup kami. Tidak peduli seberapa lama kami bertobat, tetapi hidup kami di dalam kebenaran. Tuhan akan mencengkram hidup kami. Sebagaimana Engkau mengangkat Daud, mengkhususkan Daud, masih kemerah-merahan, kami percaya Engkau tidak melihat latar belakang kami. Kami berdoa hari ini muncul orang-orang menjadi tanda dan alamat. Hamba berdoa hari ini dari rumah rohani. Oh, anak-anak-Mu bangkit dengan penuh keantusiasan. Mereka dipolakan dalam kebenaran. Mereka akurat hidupnya. Mereka menjadi tanda dan alamat. Agen-agen perubahan. Gereja, orang percaya akan menjadi pintu gerbang. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk siang ini. Hamba percaya firman-Mu menjadi kekuatan kami. Firman-Mu memastikan kami keluar dari segala kebodohan, keluar dari segala keterbelakangan, keluar dari segala keterselubungan, topeng-topeng, semua kepalsuan, dan kami makin jelas, makin kuat, berjalan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan makin kuat, makin strong, berjalan tapi mereka tidak menjadi lelah, berlari tetapi mereka makin kuat, makin teguh di dalam Engkau. Hamba berdoa terjadi di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini. Haleluya. Kami sepakat berdoa. Mari angkat tangan bersama-sama. Berdoa untuk Mami Marta. Kami berdoa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi buat hamba-Mu Mami Marta. Sekarang di dalam nama kuasa Tuhan bekerja terjadi mujizat. Kami dibedakan dari yang lain. Kuasa Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima mujizat Tuhan. Seluruh keluarga rohani dibedakan, ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur siang hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Ya, selamat siang, selamat menikmati berkat siang. Tetap satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Alami terobosan, jangan ada delay, jangan ada penundaan. Eksekusi segera, putuskan untuk hidup dalam kebenaran, memilih berjalan dalam kebenaran, memperkatakan kebenaran, maka hidupmu tak akan sama. Tuhan berkati kita semua. Terima salam siang hari ini. Shalom buat kita semua dan